Qala Ka'ab wa ghairu, Ka'ab berkata dan lainnya, lamma ara Ibrahim uriya Ibrahim dhibha waladihi fi manami, ketika Nabi Ibrahim diperlihatkan menyembelih anaknya di dalam mimpinya, qala syaitan, syaitan berkata, wallahi la illam aftan inda hadza ali Ibrahim la aftinu minhum ahadan abada. Demi Tuhan, syaitan bersumpah demi Tuhan, kalau saya tidak melakukan fitnah terhadap mereka maka saya tidak bisa melakukan fitnah kepada keturunan mereka selama-lamanya. Jadi jadi setan itu tahu ketika Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya, setan lihat itu, setan tahu itu ya. Dia bilang, saya akan goda Nabi Ibrahim, saya akan ganggu dia supaya dia tidak laksanakan perintah. Apa dia sampaikan? Fatamatsala syaitanu lahum fi suratil rajul. Maka syaitan ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala berubah wujud menjadi wujud manusia, wujud seorang laki-laki. Summa ata ummal gulam, lalu dia dekati Siti Hajar, dia dekati mamanya Nabi Ismail. Atadrina aina yadhhabu Ibrahim bi ibnika? Bu, kita tahukah itu Ibrahim dia bawa anakmu pergi kemana? Kita tahu. Jadi qalat la, ibunya berkata tidak tahu, saya tidak tahu. Jadi setan bilang lagi, innahu yazhabu bihi liyadbahahu, itu Nabi Ibrahim suamimu, dia bawa anakmu ke sana, dia mau potong, dia mau sembelih. Qalat kalla, tidak mungkin. Huwa ar'afu bihi min zalik, beliau itu lebih rauf, lebih penyayang dari itu. Faqala, syaitan berkata lagi, dia bilang, innahu yaz'amu anna rabbahu amarahu bidzalik. Itu Nabi Ibrahim mimpi dia sembelih anaknya, dia kira itu perintah Allah. Dia kasih lagi, dia kira mimpinya Nabi Ibrahim perintah Allah, bukan. Qalat fa in kana rabbahu qad amarahu bidzalika faqad ahsana ay yuti'a rabbah. Siti Hajar bilang sama itu laki-laki, kalau memang Tuhan perintahkan untuk menyembelih anaknya maka sudah bagus, karena dia taati perintah Tuhan. Jadi semuanya tiga-tiga ini, subhanallah, masya Allah. Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, semuanya kuat, tidak ada yang loyo di situ. Dia bilang kalau memang itu perintah Tuhannya sudah betul, berarti dia sembelih anaknya. Summa atal gulam, tidak mempan, dia pergi datang sama Nabi Ismail. Faqala atadri aina yadhhabu bika abuka? Anak kecil, kau tahu bapakmu mau bawa kemana kamu ini? Mau dibawa kemana kau sama bapakmu, wahai Ismail? Qala la, tidak tahu saya. Qala fa innahu yadhhabu bika liyadbahaka, bapakmu mau bawa kamu, dia mau potong lehermu. Qala walimah, kenapa? Qala za'ama anna rabbahu amarahu bidzalik, dia bilang dia kira itu, dia mimpi itu Tuhan yang kasih tahu begitu. Dia kira itu, dia menyangka itu perintah Tuhan. Qala falyaf'al ma amarallahu bih, Nabi Ismail bilang, ya sudah pantas dia melaksanakan perintah Tuhannya. Sam'an wa ta'atan li amrillah, dengar dan taat kepada perintah Tuhan. Summa ja'a Ibrahim, jadi tidak mempan Nabi Ismail. Datang lagi pada Nabi Ibrahim. Faqala aina turidu, kamu mau apa? Wallahi inni la adunnu anna syaitan qad ja'aka fi manamik. Syaitan bilang, saya bersumpah demi Allah, sepertinya setan datang dalam mimpimu wahai Ibrahim. Padahal sudah setan juga yang bicara ini. Itu dalam mimpimu, itu setan yang datang itu. Fa amaraka bidhibhi ibnika, dan setan menyuruhmu untuk menyembelih anakmu. Fa arafahu Ibrahim, Ibrahim tahu. Faqala ilaika anni ya aduwallah, pergi dari sini wahai musuh Allah. Jadi Nabi Ibrahim paham lagi, dia mau bote-bote, dia bilang saya, dia mau alihkan lagi, bukan setan yang bicara sama saya, itu Tuhan. Jadi setan bilang yang bicara dalam mimpi itu setan. Setan yang suruh kau sembelih anakmu, jangan kau lakukan, cuma setan punya perintah itu. Nabi Ibrahim langsung tahu, bukan,
pergi kamu dari sini, kamu musuh Allah. Fa wallahi la amdiyanna li amri rabbi, demi Allah saya akan laksanakan perintah Tuhan. Ya, begitu jamaah sekalian. Inna dzabih qala li Ibrahim alaihissalam hina arada dzibhahu. Jadi yang disembelih ini berkata kepada Nabi Ibrahim. Kalau yang riwayat kita kenal Nabi Ismail ya. Jadi Nabi Ismail berkata kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelihnya, ya abati, wahai ayahku, ayahanda, wahai ayahanda, usdud ribalti, ikat erat-erat ikatan yang ada di tubuhku. Saya punya tangan, saya punya kaki, ikat kuat-kuat. Hatta la attariba, sampai saya tidak bisa bergerak. Waqfuf thiyabaka, jagalah pakaianmu ayahku. Kau punya pakaian itu gulung, hati-hati. Li'alla yantadhiha 'alaiha syai'un min dami, agar darah yang muncrat nanti dari leherku tidak terdampak di pakaian. Jaga pakaianmu wahai ayahku, jangan sampai darahku nanti terpancar dan mengenai bajumu. Fatarahu ummi fatahzan, nanti ibuku melihat darah itu dia pun sedih. Wa asra'a wa asri marrasikin ala halqi, dan percepat pisau melewati leherku. Bayangkan itu anak begitu ya, masih sempat dia nasihati bapaknya, dia kuatkan bapaknya, bapak kasih kuat, saya punya ikatan, jangan sampai saya bergerak. Kemudian saya punya darah, jangan sampai terpancar ke pakaianmu, nanti mama yang lihat sedih kita punya ibu. Kemudian kasih cepat itu pisau lewat, liyakunal mautu ahwan, agar saya punya mati cepat, bukan dikasih lambat, nanti lambat saya mati, kasih cepat. Waqdhifni lil wajhi, palingkan wajahku, li'alla tanzura ila wajhi fatarhamuni, palingkan wajahku wahai ayahku, jangan sampai ayah melihat wajahku dan timbul kasih sayang ayah kepadaku. Wa li'alla anzura ila syafrati fa'ajza, dan jangan sampai juga saya melihat pisau hingga membuat saya resah. Wa idza ataita ummi faqra'ha minni assalam, wahai ayahku, kalau aku sudah disembelih, aku sudah mati, dan kamu telah menemui ibuku, sampaikan salamku kepadanya. Masya Allah, Nabi Ismail sampaikan salamku kepada ibuku. Falamma jarra Ibrahim alaihissalam as-sikin, ketika Nabi Ibrahim mulai ya meletakkan pisau dan mulai dia gerakkan, daraballahu alaihi safihatan min nuhas, Allah meletakkan di leher Nabi Ismail semacam apa begitu ya, yang terbuat dari logam, sehingga falam ta'mal sikunu syai'an, sehingga pisau itu tidak makan re sama sekali. Tsumma daraba bihi ala jabinihi wa hazza fi qafahu falam ta'mal sikinu syai'an. Maka Nabi Ibrahim bilang, kenapa tidak ini? Ini saya tidak terlalu paham, apakah Nabi Ibrahim menaruh di sininya atau di dahi anaknya? Kayaknya di dahinya dia ya. Dia tes. Nabi Ibrahim tes di dahinya, bahkan dia tolak dengan tangannya, tapi tidak berfungsi itu pisau. Kadzalika qala Ibnu Abbas, makanya Ibnu Abbas di sini menyebutkan kabbahu ala wajhihi fanudiya. Jadi ketika dia membalik pisau ke wajahnya, maka firman Allah Subhanahu wa taala, ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim, engkau sudah membenarkan mimpimu. Qad saddaqta ru'ya, mimpi yang aku perintahkan kamu sudah laksanakan. Allah sudah melihat keikhlasan Nabi Ibrahim, dan bukan hanya keikhlasan, tapi Nabi Ibrahim juga terlihat bagaimana dia kasih mengalir betul itu pisau di lehernya. Hanya Allah meletakkan semacam logam, ya kita tidak lihat itu ya, sehingga leher Nabi Ismail tidak terputus dengan itu. Faltafata faida bikabashin, ketika ada panggilan begitu,
wahai Ibrahim, mimpimu sudah kau jalankan. Dia menoleh. Ketika dia menoleh, ternyata sudah ada kibas, sudah ada binatang sebagai tebusan.